Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen dan Karakteristik Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Makro Islam, yang beranggotakan yaitu 3 orang. Yang pertama, Ilmi dengan NIM 2430404049. Yang kedua ada Miki Dwi Indriani dengan NIM 2430404060. Dan yang terakhir Melsi Irma Julia dengan NIM 2430404056. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Ilmi kepada Ilmi, dipersilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu A. Manajemen kebijakan fiskal Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Manajemen kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin berfokus pada pengelolaan penerimaan serta pengeluaran negara dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan umat. Rasulullah membangun sistem keuangan negara yang teratur melalui Baitul Mal dengan sumber pendapatan seperti zakat, ghanimah, fa'i, jizyah, kharaj, dan sedekah. Seluruh penerimaan negara dikelola secara amanah dan segera disalurkan kepada pihak yang berhak tanpa adanya penimbunan harta negara. Setelah Rasulullah, para Khulafaur Rasyidin mengembangkan sistem tersebut menjadi lebih terstruktur, terutama pada masa Umar bin Khattab yang membentuk sistem administrasi keuangan, penentuan gaji tentara dan pegawai, serta pembiayaan infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Setiap khalifah memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi tetap berpegang pada prinsip syariat dan keadilan dalam pengelolaan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan era Rasulullah SAW. Rasulullah menerapkan 4 langkah. Yang pertama, persaudaraan Muhajirin Ansyar, tingkatkan permintaan agregat. Yang kedua, pajak stabilkan harga atau inflasi. Yang ketiga, APBN efisien, menghindari defisit meskipun perang. Yang keempat, kebijakan khusus seperti pinjaman sukarela atau non-muslim dan insentif produksi. Baitul Mal di Masjid Nabawi mengelola semua dana secara transparan, didistribusikan langsung tanpa membentangkan. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Melsi. Kepada Melsi dipersilahkan. Kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Ada 2 kebijakan pada masa Abu Bakar. Yang pertama itu distribusi zakat langsung. Abu Bakar tidak menunda penyaluran zakat. Semua harta yang masuk ke Baitul Mal langsung dibagikan kepada fakir miskin. Yang kedua itu prioritas pada kesejahteraan umat. Beliau memastikan sahabat dan masyarakat yang membutuhkan segera mendapatkan haknya. Yang kedua itu Umar bin Khattab. Umar mengklasifikasi sumber pendapatan negara. Umar membagi pemasukan negara menjadi beberapa jenis agar lebih mudah dikelola. Yang pertama itu zakat dan urs, yaitu untuk umat Islam. Yang kedua itu khums, harta rampasan perang. Yang ketiga itu kharaj, fa'i, dan jizyah. Adalah pajak tanah, harta tanpa perang, dan pajak non-muslim. Yang keempat itu membentuk departemen negara. Umar membuat struktur pemerintahan seperti departemen militer, kehakiman, pendidikan, jaminan sosial, dan membuat dana cadangan negara. Sebagian harta disimpan sebagai tabungan negara untuk kondisi darurat. Yang ketiga itu Utsman bin Affan. Ada 2 kebijakan pada masa Utsman. Yang pertama itu pembangunan dan penataan infrastruktur. Utsman membangun fasilitas publik seperti jalan, pos keamanan, dan meningkatkan transportasi. Yang kedua itu prinsip keutamaan distribusi. Beliau memberikan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan yang lebih membutuhkan. Yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Ada 3 kebijakan pada masa Ali. Yang pertama itu pemerataan distribusi harta. Ali menolak adanya perbedaan kelas dalam pembagian harta negara. Semua rakyat diperlakukan sama. Yang kedua itu menerapkan pajak tambahan. Beliau mengenakan pajak pada hasil hutan dan sayuran untuk menambah pendapatan negara. Yang ketiga itu mendirikan sistem pencetakan koin Islam.
Ali mulai membuka mata uang Islam sendiri untuk memperkuat ekonomi negara. Materi berikutnya adalah karakteristik kebijakan fiskal dan Khulafaur Rasyidin. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin memiliki karakteristik yang membedakannya dari sistem fiskal modern. Sistem ini didasarkan pada nilai tauhid, kejujuran, dan keadilan, sehingga setiap kebijakan diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan menghindari ketimpangan. Sumber pendapatan negara bersifat halal dan tidak menindas masyarakat. Distribusi kekayaan merupakan fokus utama agar tidak terjadi penumpukan harta pada kelompok tertentu. Sistem pencatatan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan pengawasan ketat terhadap pejabat negara. Selain itu, sistem fiskal ini bersifat fleksibel dan adaptif terhadap keadaan masyarakat, sehingga mampu menjamin keutuhan dasar rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Karakteristik kebijakan fiskal Rasulullah SAW pada masa Rasulullah SAW. Kebijakan fiskal sangat sederhana tetapi sangat adil dan efektif. Semua keputusan keuangan negara mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak boleh ada unsur penindasan atau ketidakadilan. Sumber pendapatan negara berasal dari zakat, sedekah, ghanimah, fa'i, zilyah, dan kharaja, semuanya halal dan sesuai syariat. Harta negara tidak disimpan lama. Rasulullah langsung membagikannya kepada yang berhak, terutama fakir miskin, keluarga yang membutuhkan, pembangunan masyarakat, dan keamanan. Pengelolaan dilakukan melalui Baitul Mal dengan sangat jujur dan amanah. Tidak ada penyelewengan karena Rasulullah sendiri mengawasi langsung. Intinya, adil, transparan, cepat salurkan, dan mengutamakan kebutuhan umat. Karakteristik kebijakan fiskal Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem fiskal semakin berkembang dan lebih berstruktur. Masing-masing khalifah mempertahankan prinsip syariat, tetapi menyesuaikannya dengan keadaan zaman. Abu Bakar menjaga distribusi cepat dan tepat sasaran. Umar bin Khattab mulai mengatur sistem keuangan secara rapi, membuat administrasi negara, membagi sumber pendapatan, serta membangun banyak fasilitas umum untuk ekonomi rakyat. Utsman memperkuat perdagangan dan infrastruktur, sementara Ali fokus pada keadilan fiskal dan pengawasan ketat terhadap harta negara. Secara umum, kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki ciri, yaitu adil, transparan, fleksibel, sesuai kebutuhan rakyat, tidak menimbun harta negara, dan selalu mengutamakan kesejahteraan umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dikelola dengan adil, jujur, dan sesuai syariat. Seluruh pendapatan negara berasal dari sumber yang halal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Rasulullah membagikan harta negara dengan cepat dan transparan, sedangkan para Khulafaur Rasyidin mengembangkan sistem yang lebih teratur dan sesuai kebutuhan zaman. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal mereka menekankan keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan umat. Baiklah, hanya itu hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada pertanyaan?